Pernah nggak sih, sudah niat belajar tapi tangan malah scroll TikTok? Jangan salah, itu bukan karena kamu malas, tapi karena mesin motivasimu belum nyala. Yuk, kita bedah rahasianya bareng kelompok 6 Unimed. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya motivasi itu? Dari mana datangnya dorongan untuk melakukan sesuatu? Motivasi itu berasal dari bahasa Latin motivum, yang artinya alasan yang membuat sesuatu bergerak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ini adalah dorongan sadar atau tidak sadar untuk bertindak. Dorongan ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti belajar, bekerja, atau meraih impianmu. Motivasi adalah energi tersembunyi di dalam dirimu, yang membantumu melangkah maju. Ayo wujudkan motivasimu. Pernah gagal ujian? Teori Weiner bilang cara kita menafsirkan kegagalan itu kunci. Kalau kamu anggap gagal karena kurang usaha, yang sifatnya bisa diubah, motivasimu bakal tetap tinggi buat mencoba lagi. Sebaliknya, kalau kamu merasa gagal hanya karena enggak bakat, atau faktor permanen yang enggak bisa dikontrol, semangatmu bisa langsung drop. Jadi, yuk mulai arahkan atribusi kita ke hal-hal yang bisa kita perbaiki, karena cara kita berpikir menentukan seberapa kuat kita bertahan. Woolfolk bilang motivasi itu keadaan internal yang membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku kita. Intinya ini adalah bahan bakar biar kita tetap on track sampai tujuan. Tapi ingat, tanpa motivasi semua sarana belajar yang canggih sekalipun bakal terasa sia-sia karena tidak ada dorongan untuk bergerak. Motivasi inilah yang mengubah potensi diri kamu dari sekadar niat menjadi aksi nyata. Maslow bilang kita nggak bisa fokus belajar kalau perut lapar atau merasa terancam, karena menurutnya manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, mulai dari kondisi fisik yang sehat hingga lingkungan yang aman. Setelah kebutuhan dasar itu beres, barulah dorongan untuk berprestasi dan mengaktualisasikan potensi diri bisa muncul secara maksimal. Sementara itu, teori ERG dari Alderfer memberikan sudut pandang yang lebih fleksibel. Ia bilang kita bisa tetap berkembang dan mengejar kemajuan diri, meskipun kebutuhan sosial kita belum sepenuhnya sempurna. Jadi, meski situasi lingkungan lagi nggak ideal, kamu tetap punya peluang untuk terus maju. Karena motivasi belajar itu sifatnya dinamis dan bisa muncul dari berbagai level kebutuhan sekaligus. Selain faktor internal, ada juga loh dorongan yang sifatnya sangat spesifik seperti yang dijelaskan oleh David McClellan dalam teori prestasinya. Menurutnya, ada orang-orang tertentu yang memang memiliki dahaga luar biasa akan keberhasilan atau yang kita kenal sebagai need for achievement. Mereka ini tipe pembelajar yang enggak puas dengan hasil yang biasa-biasa saja. Mereka suka tantangan yang realistis, senang memikul tanggung jawab pribadi, dan selalu haus akan umpan balik untuk terus memperbaiki diri. Bagi mereka, kepuasan terbesar bukan sekadar angka di kertas, tapi pembuktian bahwa mereka mampu menaklukkan kesulitan. Mari semangati semangat juang dalam diri kita dan teruslah belajar. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang paling keren, yaitu motivasi intrinsik. Saya sering menyebutnya sebagai level dewa dalam belajar. Kenapa? Karena motivasi ini tidak butuh sogokan hadiah atau takut dihukum untuk bergerak. Dorongan ini muncul murni dari dalam kesadaran diri kamu sendiri. Bayangkan kamu membuka buku atau riset di internet bukan karena besok ada ujian, tapi karena kamu memang enjoy dan merasa asik dengan prosesnya. Motivasi intrinsik ini dipicu oleh rasa penasaran yang besar, minat yang mendalam, atau hobi yang membuat kamu merasa waktu berjalan begitu cepat saat mempelajarinya.
Di sini tujuan utama kamu bukan lagi sekadar angka di ijazah, tapi kepuasan batin karena berhasil memahami sesuatu yang baru, atau keinginan kuat untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Menurut para ahli, orang yang punya motivasi intrinsik tinggi cenderung lebih kreatif, lebih tangguh saat menghadapi materi yang sulit. Kalau tadi kita bahas level dewa dari dalam diri, sekarang kita geser ke motivasi ekstrinsik. Ini adalah jenis motivasi yang dipicu oleh rangsangan atau bantuan dari luar diri kita. Bayangkan kamu semangat belajar karena ada hadiah dari orang tua, pengen dapat nilai A biar bisa pamer di media sosial, atau takut kena hukuman dari dosen. Meskipun sumbernya dari luar, motivasi ekstrinsik ini punya peran yang sangat penting loh. Ujian, kompetisi, atau penghargaan kecil bisa menjadi pemantik awal agar kita mau bergerak. Kuncinya adalah keseimbangan. Gunakan dorongan dari luar ini sebagai batu loncatan sampai akhirnya kamu menemukan kesenangan murni dalam belajar itu sendiri. Bosen belajar gitu-gitu aja? Yuk, kita pakai rumus ARCS dari John Keller biar seru. Pertama, attention. Pancing rasa ingin tahu di awal. Jangan mulai dengan materi yang datar atau teori yang kaku. Gunakan misteri, pertanyaan menantang, atau media variatif agar otak penonton langsung bangun dan fokus. Kedua, relevance. Hubungkan materi dengan kehidupan nyata kamu. Motivasi belajar bakal melonjak kalau tahu gunanya buat masa depan, karier, atau hobi sehari-hari. Tanpa relevansi, belajar cuma terasa buang waktu. Dengan ARCS, belajar jadi seru dan bermanfaat. Lanjut ketiga, confidence. Kamu harus yakin kalau kamu bisa. Jangan langsung hajar materi sulit. Mulailah dari langkah kecil agar rasa percaya diri terbangun pelan-pelan. Kalau kamu merasa mampu, tantangan seberat apapun pasti berani kamu hadapi. Terakhir, satisfaction. Rayakan keberhasilan sekecil apapun. Berikan dirimu self-reward atau apresiasi setelah menyelesaikan tugas. Rasa puas inilah yang bikin otak kamu ketagihan dan selalu haus untuk belajar lagi. Dengan ARCS, belajar bukan lagi beban, tapi petualangan. Tapi kita harus sadar bahwa motivasi itu nggak selalu stabil. Ada banyak hal yang bikin semangat kita naik turun, layaknya roller coaster. Pertama, ada faktor cita-cita atau aspirasi. Ini adalah jangkar utama kamu. Kalau tujuan masa depanmu sudah jelas, seberat apapun rintangan, kamu bakal tetap punya alasan kuat untuk bangkit. Kedua, jangan lupakan kondisi fisik dan emosional. Sulit bagi otak untuk diajak berpikir kritis kalau tubuhmu sedang kelelahan. Kesehatan mental dan fisik adalah fondasi utamanya. Terakhir, ada faktor lingkungan belajar. Apakah rumahmu tenang? Apakah teman-temanmu saling mendukung? Lingkungan yang suportif sangat menentukan apakah api motivasi kamu akan tetap menyala. Memahami faktor ini adalah langkah pertama untuk menjaga semangatmu tetap berkobar. Dalam psikologi pendidikan, ada yang namanya pandangan humanistik. Intinya sederhana tapi mendalam. Guru bukan sekadar pemberi materi, tapi sosok yang harus menghargai martabat dan potensi unik setiap siswa. Menurut perspektif ini, belajar bukan tentang mengisi botol kosong, tapi tentang menyalakan api di dalam diri kamu. Sebagai penutup, kita harus ingat satu hal. Motivasi adalah kunci utama yang membuka pintu kesuksesan dalam dunia pendidikan. Tanpa dorongan ini, sarana belajar tercanggih atau guru terhebat sekalipun tidak akan mampu mengubah kita. Namun dengan motivasi yang terjaga, setiap hambatan justru akan menjadi anak tangga menuju keberhasilan. Yuk, jangan hanya belajar untuk mengejar nilai atau ijazah,
Tapi jadilah pembelajar sepanjang hayat yang haus akan ilmu, dan terus bertumbuh demi masa depan yang lebih bermakna. Karena kualitas pendidikan kita hari ini adalah cerminan dari semangat yang kita bawa setiap kali melangkah ke dalam kelas. Kami Kelompok Pendidikan Geografi B2025 Universitas Negeri Medan, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak, teruslah bermimpi dan tetaplah termotivasi. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.